Halo, Zena TV di sini. Siap bertarung nyawa dalam permainan Siapa Yang Manusia? Kita akan membedah The Thing 2011. Teror dingin yang akan membuatmu mempertanyakan kewarasan sendiri. Di tengah isolasi total Antartika, sekelompok peneliti menemukan organisme alien yang mampu menelan, mengkloning, dan mencuri identitas korbannya secara sempurna. Tiba-tiba, rekan di sebelahmu bukan lagi teman yang kamu kenal, melainkan predator lapar yang sedang menyamar di balik kulit manusia, menunggu waktu yang tepat untuk merobek dadamu. Saat badai salju memutus jalan keluar, paranoia menjadi senjata paling mematikan. Setiap napas adalah risiko, dan setiap tatapan mata adalah jebakan maut. Kamu tidak akan tahu siapa yang masih manusia, atau siapa yang sudah menjadi benda mengerikan yang mengincarmu dari dalam. Matikan lampu, kunci pintu rapat-rapat, dan jangan percaya pada siapapun. Tidak usah banyak bacot, mari kita bahas alur cerita filmnya sekarang juga. Cekidot! Berlatar pada tahun 1982 di Antartika. Cerita diawali dengan memperlihatkan 3 orang peneliti yang menangkap sinyal aneh dari bawah lapisan es. Di mana saat mereka berada tepat di atas sinyal tersebut, tiba-tiba saja terjadi gempa yang membuat lapisan es pecah dan mengakibatkan mereka masuk ke dalam lubang. Beralih pada seorang wanita bernama Kate yang merupakan ahli paleontologi atau ilmu yang mempelajari tentang kehidupan masa lampau melalui fosil. Di mana pada hari itu, Kate didatangi oleh sahabatnya bernama Adam, yang datang bersama dengan seorang ilmuwan bernama Dr. Sender. Ini bebenguknya, dia mengatakan jika 2 hari yang lalu, sahabatnya ahli geologi di benua Antartika menemukan sesuatu di bawah lapisan es, yang jika Kate berkenan, Dr. Sender ingin merekrut Kate sebagai salah satu ahli yang akan meneliti sesuatu tersebut. Une structure. Et un spécimen. Awalnya Kate menolak karena masih punya tanggung jawab dengan pekerjaannya saat ini. Namun setelah Dr. Sender mengiming-iminginya dengan BH ukuran 60 dan cangcut berbusa tanpa menyebabkan gatal nyaman dipakai, Kate pun setuju untuk ikut bersama mereka. Dipimpin oleh dokter, sang pilot helikopter, Kate dan kawan-kawan pun langsung meluncur ke Antartika saat itu juga. Setibanya di lokasi, Kate langsung diajak naik ke dalam mobil salju menuju lokasi sesuatu tersebut bertempat di lubang yang kita lihat di awal adegan. Kate dan teman-temannya masuk ke dalam dan bertemu dengan pemimpin ekspedisi bernama Edward yang langsung mengajak mereka untuk melihat sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Dan inilah sesuatu yang dimaksud, sebuah kapal raksasa. Kapal asing raksasa yang entah sudah berapa lama terkubur di dalam sana. Namun yang menjadi kejutan adalah, tak jauh dari lokasi tersebut para peneliti juga menemukan satu tubuh makhluk asing yang terkubur membeku di dalam es. Tak buang waktu, mereka pun langsung memotong dan membawa bongkahan es berisi makhluk asing tersebut, bertempat di camp yang menjadi markas utama para peneliti. Kate dan anggota tim lain pun mulai mengukur panjang dan ketebalan es untuk selanjutnya akan dicairkan, di mana Dr. Sender berkata jika dia ingin mengambil sampel terlebih dahulu dengan maksud untuk diteliti duluan. Vous croyez que c'est judicieux? Hal itu sempat mendapat pertentangan dari Kate yang berasumsi jika akan sangat berbahaya dan beresiko tinggi sekali meneliti sesuatu yang belum mereka ketahui. Apalagi ini makhluk asing dari perindapan yang bukan berasal dari bumi. Namun Dr. Sender mengabaikan peringatan Kate dan tetap mengambil sampel dari makhluk tersebut. Selesai pengambilan sampel, Dr. Sender pun mengajak Kate ke belakang untuk diberitahu agar lain kali jangan pernah menentang apapun perintah saya, apalagi di depan seluruh anak buahnya. Selain bisa menurunkan harga diri dan kredibilitasnya, itu juga berdampak pada kedisiplinan dan kesopan santunan, sehingga jikalau Kate masih ingin berada di tempat ini, maka tidak ada pilihan lain selain menuruti apapun perintah si Bagong Sender. Singkat cerita, malam pun gelap. Semua orang terlihat senang berkumpul di satu ruangan sembari minum tuak untuk merayakan keberhasilan mereka menemukan sesuatu yang dapat merubah cara pandang semua orang terhadap alam semesta. Di mana salah satu anggota bernama Derek yang baru selesai buang air kecil pun iseng memeriksa bongkahan es aliennya. Yang tepat saat dia sedang anteng dan fokus memandanginya tiba-tiba.
Ya, si tangkurak temanya yang mengagetkannya dari belakang, yang tak lama setelah si teman pergi. Dengan cepat, Derek memberitahu semua orang. Sempat dikira bercanda, Dr. Sander dan semua anggota tim pun benar-benar terkejut setelah mengetahui jika makhluk itu masih hidup. Dan celakalah mereka semua, karena ini bukanlah perkara yang biasa. Dr. Sander membagi tim dalam 3 kelompok untuk mencari makhluk itu ke berbagai penjuru stasiun. Atau camp dikira sedang murobagong atau hewan konvensional lainnya. Mereka terlalu polos untuk menyadari bahwa makhluk ini tidak sama dengan individu yang pernah mereka temui sebelumnya. Dan ya, satu anggota tim bernama Hendrik pun ditarik ke dalam kolong, di mana rekannya yang bernama Olaf pun langsung memberitahu yang lain. Naas, nyawa Hendrik tak tertolong setelah dia dimakan hidup-hidup oleh makhluk tersebut. Sehingga tak ada pilihan lain, mereka terpaksa harus membakarnya. Setelah ketegangan selesai, Olaf yang sempat terkena muncratan darah makhluk itu pun mengalami syok dan langsung mendapat pemeriksaan. Sementara untuk makhluk yang sudah gosong terbakar, Cat dan tim akan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap organ dalam dari makhluk tersebut. Dan alangkah terkejutnya mereka semua saat menemukan tubuh Hendrik masih utuh, benar-benar utuh dan tampak masih baru. Dr. Sander pun berteori jika makhluk itu mungkin telah menyerap seluruh cairan tubuhnya. Sampai ketika Cat menemukan logam penyangga tulang patah pada lengan Hendrik, disitulah pertanyaan lain muncul. Qu'est-ce que c'est que ça? Setelah dikonfirmasi, Hendrik memang pernah mengalami kecelakaan sekitar 1 tahun lalu dan harus menggunakan logam penyangga pada bagian lengannya. Namun yang aneh adalah bagaimana logam itu bisa terlepas sementara lengan Hendrik masih utuh. Mungkinkah logam itu keluar dengan sendirinya tanpa merusak jaringan kulit lengannya? Nah loh, bagaimana ini bisa terjadi guys? Penasaran dengan hal itu, Cat pun langsung memeriksa sampel darah Hendrik dan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ketika sel-sel makhluk itu memakan sel Hendrik dan membuatnya menjadi baru, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa makhluk asing ini dapat meniru atau menyalin apapun dan siapapun yang telah terkontaminasi olehnya. Keesokan paginya, ketika si Olaf akan dibawa pergi ke rumah sakit, Cat jadi curiga. Jangan-jangan si Olaf terkontaminasi darah aliens waktu terkena muncratan darah semalam. Tak bisa asal menuduh tanpa bukti yang jelas. Cat pun tidak bisa berbuat banyak dan hanya bisa berharap semuanya baik-baik saja. Tepat saat Olaf sudah naik ke dalam helikopter, Cat terlihat sedang cuci muka di toilet umum dan menemukan 4 buah logam kecil penambal gigi bolong. Sehingga dia dengan cepat lari keluar dan mencoba memperingatkan Carter, tetapi ya, Olaf ternyata bukanlah yang tertular, melainkan ada anggota lain yang sempat terlibat kontak fisik secara langsung dengan makhluk tersebut. Tubuhnya terbelah dan mengeluarkan sulur hingga membuat helikopter jatuh di balik gunung. Tanpa mengetahui apa yang terjadi, Sander mengajak semua orang untuk pergi meninggalkan kamp ini, di mana Cat langsung nyerenteng memberitahu agar jangan ada satu orang pun yang pergi, karena bisa jadi salah satu dari mereka adalah makhluk alien yang sudah mereplikasi diri. Quoi? Non, c'est impossible. Il peut prendre la forme d'un être humain? Du calme, Kate, silence. Mendengar hal itu, Sander dan kawan-kawan tentu saja tidak percaya, sehingga Cat langsung menunjukkan barang bukti berupa logam penambal gigi bolong yang dia temukan. Namun tetap saja, Sander Case mengabaikan informasi tersebut dan akan tetap pergi meninggalkan tempat ini. Vous ne pouvez pas partir. Vous ne savez pas à quoi on a affaire. Sesaat setelah semua orang pergi berkemas, satu peneliti bernama Yuli pun mengungkapkan kecurigaannya pada salah seorang anggota yang menunjukkan gerak-gerik tidak biasa. Untuk memastikan mereka tidak pergi Kat, dan Yuli pergi ke satu ruangan tempat di mana kunci kendara disimpan. Yang ketika Kat sedang mengambil kunci tersebut, tiba-tiba
Ya, ternyata Yuli sendirilah alien itu. Dia berubah menjadi monster yang tidak pugu rupa, sehingga Kat dengan cepat lari ke ruangan lain, tepat saat ada seorang dokter baru keluar dari kamarnya. Saat si bagong alien yang sedang menyerap cairan tubuh si dokter, muncullah Lars yang datang dengan senjata menyembur apinya. Tanpa ragu, dia langsung melepaskan apinya, sehingga malam harinya, Kate dan kawan-kawan langsung membakar tubuh semua orang yang sudah terkontaminasi, berharap tidak ada penularan lagi. Di mana pada saat yang sama, Sender CS pun menatap bebarengan ke arah Kate, dan akhirnya percaya pada apa yang dikatakannya. Ça peut être n'importe qui. Dengan fakta bahwa makhluk ini bisa menyalin siapapun dan bersembunyi di dalamnya, mereka harus memeriksa darah setiap orang untuk memastikan makhluk itu tidak ada. Selain itu, tidak ada yang boleh pergi dari camp ini sampai semuanya aman. Bahkan untuk jaga-jaga, Kate dan Lars akan menonaktifkan semua kendaraan yang ada di tempat ini. Y a pas d'autres engins? Verdict. Selesai menonaktifkan semua kendaraan, Kate pun dipanggil oleh Lars yang memintanya untuk datang. Ternyata, Lars ingin memberitahu Kate tentang simpanan granat yang ada di camp ini. Barangkali itu akan berguna di kemudian hari. Tak lama, muncullah Carter dan Derek yang masih hidup setelah selamat dari kecelakaan helikopter. Tak bisa mempercayai mereka begitu saja, Carter dan Derek pun dibawa ke dalam gudang dan diminta untuk tetap di sana sampai pemeriksaan darah selesai dilakukan. Adam sendiri terlihat masih memeriksa sampel darah setiap orang, di mana saat dia keluar selama 2 menit untuk cari angin, ruangan lab itu tiba-tiba terbakar, termasuk sampel darah dan alat-alat yang ada di dalamnya. Dengan fakta bahwa tak ada cara lain untuk mengetahui siapa impostor di antara mereka semua, Kate pun teringat dengan benda logam yang tidak bisa ditiru oleh makhluk tersebut, sehingga Kate menyuruh semua orang untuk berkumpul untuk menguji coba metode ini. Semua orang dewasa rata-rata memiliki gigi renggang akibat kebiasaan makan yang buruk, seperti mengonsumsi makanan cepat saji. Orang-orang barat sana biasanya menambal gigi yang bolong dengan logam, sehingga tak sulit bagi Kate untuk mengetahui siapa impostor di antara mereka semua. Regardez. Bon. Dari pemeriksaan ini, ada 4 orang yang terbukti masih manusia atau aman, yaitu Peder, Jonas, Lars, dan Kate sendiri. Sisanya seperti Dr. Sender, Edward, dan Adam, mereka semua mengaku memakai tambalan gigi dari bahan porselin, sehingga masih jadi pertanyaan, apakah mereka aman atau sudah tertular. Kate pun teringat dengan nasib Adam dan Derek yang masih dikurung di gudang, sehingga Kate menyuruh Jonas dan Lars untuk bawa mereka kemari untuk memastikan apakah mereka berdua masih manusia atau tidak. Di mana saat Lars dan Jonas tiba di gudang, Adam dan Derek sudah menghilang setelah kabur melalui lantai kayu yang dirusak. Dan iya, Lars tiba-tiba ditarik sesuatu ke dalam kegelapan, entah bagaimana nasibnya. Jonas langsung kembali ke camp untuk memberitahu apa yang sudah dilihatnya, dan ya, terdengar suara kaca pecah di belakang. Mereka bergegas pergi ke sana untuk memeriksa, yang ternyata itu adalah Adam dan Derek. Entah bagaimana bisa penyembur api milik Lars ada pada mereka. Edward terus memprovokasi Peder untuk membakar mereka, sehingga Derek yang merasa terancam pun langsung melepaskan beberapa tembakan, yang membuat Peder langsung modar saat itu juga. Akibat tembakan itu, tabung gas penyembur api pun bocor, yang menimbulkan ledakan, hingga membuat Edward terpental dan tak sadarkan diri. Bertempat di ruang biliar, Colin dan Jonas pun memboyong Edward yang masih tak sadarkan diri, sampai akhirnya Mettez-le sur le canapé.
ya Edward ternyata sudah terkontaminasi, di mana potongan tangan Edward yang menjadi alien pun masuk ke dalam mulut Jonas. Sementara, untuk Edward tubuhnya mengalami kejang hingga mengeluarkan semacam tentakel alien yang memanjang untuk menyerang Adam dan Derek yang berada cukup dekat dengannya. Tak hanya itu saja, si alien itu pun merusak tubuh Adam dan berubah menjadi bentuk yang sangat mengerikan dan berhasil melarikan diri dari ruangan tersebut. Karena Carter cuma diam saja, Kate pun mengambil alih penyebur apinya dan langsung membakar Jonas dan Derek yang sudah tak berdaya. Tersisa Kate dan Carter termasuk Dr. Sender yang bersembunyi di ruangan lain. Alih-alih menghindari ancaman Dr. Sender, justru didatangi oleh si alien, sehingga tak lama setelah Kate dan Carter mendengar suara teriakan Dr. Sender, mereka pun didatangi oleh potongan alien yang sempat akan menyerang. Beruntung Carter cepat tanggap dan berhasil mengkapak tangan tersebut. Mereka kemudian mendatangi ruangan tempat Dr. Sender berada. Kate pergi ke ruangan kiri, sementara Carter pergi ke ruangan kanan. Yang tepat, sesaat setelah mereka berdua terpisah, Carter didatangi oleh si alien yang langsung menyerang. Carter pun langsung lari ke ruangan lain dan bersembunyi di dalam sana. Bermodalkan pisau dapur yang entah tajam atau tidak, Carter hanya bisa bersembunyi diam di balik rak lemari sampai akhirnya ya, muncullah Kate dari belakang yang langsung membakar si alien, hingga menobrak dinding keluar dari camp tersebut. Tak lama muncullah Dr. Sender yang mengendarai mobil salju menuju lokasi pesawat alien, di mana Kate dan Carter langsung melakukan pengejaran saat itu juga. Dalam perjalanan menuju ke sana, Kate sempat menanyakan tentang kondisi Lars dan bagaimana Carter dan Derek merebut penyembur apinya. Carter yang memakai anting emas di telinga sebelah kiri pun mengaku tidak membunuhnya, hanya membuatnya pingsan saja dan menyekapnya di dalam gudang. Tiba di lokasi pesawat alien yang bertempat di bawah lapisan es, Kate dan Carter pun berjalan tepat di atas pesawatnya, dan tiba-tiba ya, pesawat itu pun menyala, membuat Kate jatuh ke dalamnya. Kate pun bangun dan berjalan ke sisi lain dari pesawat tersebut, hingga menemukan semacam hologram yang mengendalikan pesawat ini. Dan ya, alien Dr. Sender pun tiba-tiba muncul dari belakang dan mengejar Kate sampai ke dalam lubang. Granat yang dia bawa pun terjatuh dan tak bisa digapai. Di mana saat si alien sudah capek, Kate dengan cepat mengambil granat tersebut. Tetapi menyadari ada kesempatan, Kate langsung melepaskan pin granatnya dan melemparkan granat itu ke dalam mulut aliennya. Tepat saat Carter datang ke sana dan celinga-celingu tidak jelas. Sesampainya di luar, Carter mengajak Kate untuk pergi ke camp lain yang jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat mereka saat ini. Namun saat sudah berada di dalam mobil, Kate langsung menunjukkan raut wajah kekecewaan. Tatkala melihat anting yang biasa Carter pakai kini sudah tidak ada. Itu artinya sosok Carter yang kita lihat saat ini adalah si alien yang sudah mereplikanya. Hingga Kate pun langsung membakarnya saat itu juga. Kate pun pergi ke camp lain dan meninggalkan mimpi buruk ini. Sementara untuk Lars yang masih dikurung dalam gudang akhirnya siuman. Tepat saat muncul helikopter jemputan yang datang esok paginya. Yang tak lama setelah Lars memastikan si pilot bukanlah alien, seekor anjing tiba-tiba saja keluar dari dalam camp dan berlari menuju ke dunia luar. Sehingga Lars dengan cepat melakukan pengejaran dan mengakhiri anjing tersebut yang dianggapnya sudah terkontaminasi.
Dan itulah akhirnya, di tengah badai salju, kepercayaan adalah kemewahan yang tidak mampu mereka miliki. Monster ini tidak hanya membunuh, tapi juga mencuri nyawa dan raga korbannya. Benar-benar mimpi buruk yang tidak akan pernah berakhir. Bagaimana menurut kalian? Siapa yang sebenarnya masih manusia di akhir cerita? Tulis di kolom komentar. Sekian pembahasan dari Zena TV. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan teror berikutnya. Saya pamit undur diri, tetap waspada, dan sampai jumpa.